Mantuk ada dua pembagian. Ada mantuk sarih, ada mantuk ghairu sarih. Kalau mantuk sarih yaitu mutabakah dan tadamun. Kalau mantuk ghairu sarih yaitu iltizam. Iltizam ini ada tiga pembagian lagi. Iqtida, isyarah, ima. Paham? Nanti kalau ada pembahasan tentang mantuk, ini jangan lupa mantuk adalah makna dari lafaz. Sedangkan mantuk kan ada dua, sarih dan ghairu sarih. Ingat, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tsumma hiya ayil akhiratu in tawaqqafa sidqul mantiqi aw sihatuhu aqlan aw syar'an ala idmarin ay takdirin bima dalla alaihi fadalalatu iqtida'in ay fadalalatul lafzil iltizamiyatu ala ma'nal mudmaril maqsudi tusamma dalalata iqtida'in fil ahwalis salatati. Fal awalu kama fil haditsil al-ati fi mabhasil mujmali rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu ayil mu'akhadatu bihuma litawaqqufi sidqihi ala dhalika liwuqu'ihima wa tani kama fi qawlihi ta'ala was'alil qaryata ay ahlaha idil qaryatu wahiyal abniyatul mujtami'atu la yasihu su'aluha aqlan wa tsalitsu kama fi qaulika li maliki abdin a'tiq abdaka anni fa fa'ala fa innahu yasihu anka bitaqdiri malakhu li fa uqtiquhu anni la yatli yatawaqqu fi sihatil itqi syar'an ala zalik alal milki. Kemudian bermula dianya artinya yang akhir itu jika terhentilah benar mantuk atau sahnya mantuk pada di mana sah, pada akal atau pada syarat. Di atas apa terhenti? Di atas idmar, artinya takdir. Pada ma yang menunjukkan dianya ma alaihi di atasnya mantuk. Nisya maka dilalah iqtida. Artinya bermula dilalah lafaz yang irtizam. Atas apa dilalah? Di atas makna yang mudmar, yang ditakdir. Lagi yang dimaksud ianya makna. Itu dinamakan ianya dilalah, akan dilalah iqtida pada ahwal yang tiga. Maka bermula ahwal pertama itu seperti ma yang ada ianya ma di dalam hadis yang selagi datang ianya hadis, di mana selagi datang pada tempat pembahasan mujmal. Hadisnya yaitu rumiah, diangkat dari umatku akan tersalah dan lupa. Artinya akan siksa dengan keduanya, tersalah dan lupa. Alasannya karena terhenti benarnya hadis, anda dalika di atas demikian takdir. Kenapa terhenti benar? Karena terjadi, karena untuk terjadinya salah, tersalah dan lupa. Wasali dan bermula ahwal yang kedua itu seperti ma
yang ada ianya ma pada kata Allah Ta'ala, yaitu was'alil qaryah, soal olehmu akan qaryah. Artinya akan ahlinya qaryah, qaryah desa. Karena bermula qaryah, wahia bermula dianya qaryah itu bangunan yang berkumpul, itu tidak sahlah soalnya qaryah pada akal. Dan bermula ahwal yang ketiga itu seperti ma, ada ianya ma itu pada kata engkau. Bagi apa kata engkau? Bagi siapa kata engkau? Bagi si malik budak. Apa kata engkau? Aktik abdaka ani, memerdekakan olehmu akan budakmu, ani untukku. Fa'ala, maka melakukan ianya si malik. Fa'inahu, maka bahawa dianya merdeka, itu sah ianya merdeka angka untuk engkau. Dengan takdir malikhu li, permilik olehmu akan dianya budak li bagiku, maka aku pemerdeka akan dianya budak ani untukku. Karena apa? Karena terhenti sah merdeka pada syarat. Di atas apa terhenti? Di atas milik. Lanjut dari masalah yang di belakang. Tsumma hiya artinya yang akhir. Yang akhir adalah dilalah irtidam. Dilalah irtidam. Ini akan dibahas nanti di depan, ini akan kita bahas tentang dilalah irtidam ini dibagi menjadi tiga. Ada dilalah irtidam yang iktidha, ada yang isyarah, ada yang ima. Yang berarti irtidam ada tiga, atau pembahagian irtidam ada tiga. Ada dilalah iktidha, ada dilalah isyarah, ada dilalah ima. Ima. Kemudian tawaqafu sidqul mantiqi au sihatuhu aqlan au syar'an. Kita jelaskan ini dulu. Aqlan au syar'an ini rujuk kepada kata sihatuhu, sah mantok pada akal atau sah mantok pada syarak. Ini berarti dilalah iktidha. Berarti dilalah iktidha ini ada tiga ahwal. Ada tiga ahwal atau tiga pengertian. Ada tiga pembagian lagi dari iktidha ini. Ada benar mantok, ada sah mantok pada akal, ada sah mantok pada syarak. Kita jelaskan dulu sidqul mantok au sihatuhu, kita tinggalkan dulu. Terhentilah benar mantok ala idma, di atas takdir. Artinya di atas takdir. Takdirnya di mana? Pada lafaz yang menunjukkan lafaz tersebut di atas mantok. Jadi seperti ini. Jika mantok, terbenar mantok ini terhenti di atas mentakdirkan satu kalimat atau kalimat lain, baru mantok ini benar, mesti ditakdirkan satu kata. Ditakdirnya itu takdirnya di pada lafaz yang lafaz tersebut menunjukkan kepada mantok. Takdirnya pada lafaz yang menunjukkan atas mantok, sehingga mantok itu menunjukkan atas mantok itu mantok sareh. Sedangkan kata yang ditakdir itu adalah mantok ghairu sareh. Mantok ghairu sareh ialah iktidha atau dilalah irtidam. Faham? Jadi mantok ini ada dua pembagian. Ada mantok sareh, ada mantok ghairu sareh. Kalau mantok sareh, kalau kita
kita jelaskan dengan dilalah mutabakah, dilalah tazamun. Ini mantuk sarih. Kalau mantuk ghairu sarih seperti dilalah iltizam. Dilalah iltizam dengan pembagian-pembagiannya, yaitu iktida, isyarah, ima. Jadi benar mantuk. Benar mantuk, jangan lupa mantuk ini makna ya, makna lafaz. Benar mantuk terhenti di atas takdir. Baru benar mantuk ini mesti ditakdirkan satu kata pada lafaz yang akan menunjukkan di atas mantuk. Di atas mantuk. Lafaz yang ditakdir itu adalah mantuk ghairu sarih atau dilalah iktida. Faham kan? Jadi mantuk, termena mantuk di atas mentakdirkan kata yang lain, maka itu dinamakan dilalah iktida. Satu, maka dinamakan dilalah iktida. Atau tadi sihatuhu, atau terhenti sah mantuk. Sah mantuk pada akal terhenti di atas mentakdirkan satu kalimat yang lain. Baru mantuk tersebut berakal sah. Baru mantuk tersebut pada akal sah, mesti ditakdirkan kalimat yang lain. Maka itulah dialah iktida. Atau satu lagi, baru sah mantuk pada syarak, mesti ditakdirkan kalimat yang lain. Itulah dilalah iktida. Berarti dilalah iktida ini ada 3 kelakuan atau 3 ahwal atau 3 penjelasan. Benar mantuk atas mentakdirkan sesuatu lain, atau sah mantuk pada akal di atas mentakdirkan sesuatu yang lain, atau sah mantuk pada syarak di atas mentakdirkan sesuatu yang lain. Berarti di sini ada 3 ahwal, ada 3 penjelasan tentang dilalah iktida. Artinya dilalah lafaz yang irtida. Lafaz yang irtida menunjukkan di atas makna yang ditakdir. Sedangkan makna yang ditakdir tersebut adalah makna yang dimaksud atau makna yang ada pada hadis. Kalau contoh di depan nanti, makna yang ada yang dikandung oleh hadis tersebut. Maka dilalah itu dinamakan dilalah iktida pada 3 ahwal. Pada ahwal yang 3. Ahwal yang 3 ini yaitu benar mantuk satu. Kedua, sah mantuk pada akal. Ketiga, sah mantuk pada syarak. Faham? Fal awalu, matan fal awalu. Ahwal pertama yaitu benar mantuk. Benar mantuk terhenti di atas mentakdirkan sesuatu kalimat. Seperti contoh pada hadis yang selagi datang nanti di dalam pembahasan lafaz-lafaz mujmal. Hadisnya rufi'a an ummati khata'u wa nisyan. Coba perhatikan. Rufi'a an ummati khata'u wa nisyan. Kalau lafaz ini, mantuk dari lafaz ini yaitu dari umatku diangkat salah dan lupa. Salah dan lupa diangkat dari umatku. Benar tak surah ini atau salah? Salah. Baru benar mantuk hadis ini mesti ditakdirkan kata mu'akhadah. Berarti kalau ditakdir mu'akhadah, bagaimana paham surahnya? Diangkat dari umatku. Siksa tersalah, siksa lupa, itu yang diangkat dari umatku. Bukan tersalah, bukan lupa yang diangkat dari umatku, tapi siksa yang diangkat. Maka hadis ini, baru benar hadis ini terhenti di atas mentakdirkan kalimat mu'akhadah. Setelah ditakdirkan kalimat mu'akhadah, maka terbenarlah mantuknya. Berarti yang diangkat dari umatku
siksa tersalah dan siksa lupa. Bukan tersalah yang diangkat dari umatku, tapi siksa. Faham kan? Inilah terhenti benar hadis di atas demikian mentakdirkan. Kenapa mesti terhenti benar hadis di atas terkedi kalimat muakhadzah? Karena terjadi tersalah dan lupa. Untuk terjadinya tersalah dan lupa. Karena yang diangkat bukan tersalah, bukan lupa yang diangkat, tapi siksa dari keduanya yang diangkat. Terjadinya tersalah, terjadinya lupa, mesti ditakdirkan kalimat muakhadzah. Kalau tidak ditakdirkan kalimat muakhadzah, tidak terjadinya lupa. Karena bukan lupa yang diangkat, bukan tersalah yang diangkat, siksa dengan salah, siksa dengan lupa, itu yang diangkat dari umatku, kata Nabi. Faham kan? Ini mantok, ini dilalah iktidal, lagi iktidal. Iktidalnya mana? Pemahaman iktidalnya dari segi apa? Pemahaman iktidal. Rufi'a al-umati khata'u wa nisyan. Lafaz ini menunjukkan di atas terjadi sesuatu, menunjukkan atas mantok tersebut, yaitu terbenarnya dengan ditakdir kalimat muakhadzah. Berarti mantoknya baru benar mesti ditakdir muakhadzah, sehingga jadilah mantok diangkat dari umatku akan siksa tersalah dan siksa lupa. Faham kan? Ini dilalah kita. Kemudian hal kedua yaitu sah pada akal. Was'alu qaryah contohnya. Soal olehmu akan qaryah, coba perhatikan. Qaryah menurut akal, pada akal apa sah kita soal qaryah? Qaryah ini kan bangunan yang berkumpul. Qaryah ini desa. Ya desa kan bangunan yang berkumpul. Mana mungkin pada akal sah kita soal dia? Bukan manusia itu, bangunan yang berkumpul, rumah-rumah. Coba kita tanya rumah, sah? Sah pada akal kita tanya rumah? Tidak sah. Maka baru sah menyoal karya pada akal, baru sah pada akal untuk menanyakan karya mesti takdir kalimat, yaitu ahda. Berarti yang kita soal adalah ahli penduduk desa, bukan desanya yang kita soal, tapi penduduk desa yang kita soal. Itu sah mantok dengan ditakdir kalimat ahli. Sah mantok pada akal dengan ditakdir ahla. Karena menurut akal, kalau desa yang kita soal itu tidak sah, tidak benar soal desa. Yang benar soalnya penduduk desa. Karena yang jadi orangnya kan penduduk, bukan desanya. Jadi kalau kita tanya desa, ya itu salah. Yang benar itu tanya ahli, yaitu penduduk desa yang kita tanya. Berarti itu di sini sah mantok, sah makna dari kata was'alu qaryah mesti ditakdir kalimat ahla. Kalau tidak ditakdir kalimat ahla, berarti itu tidak benar, mantoknya salah. Mantok jangan lupa, mantok makna. Jadi lafaz was'alu qaryah ini lafaz iltizam. Lafaz iltizam ini menunjukkan di atas makna yang ditakdir. Makna yang ditakdir yaitu soal olehmu akan ahli karya. Itu makna yang terjadi. Faham kan? Dan makna yang terjadi itu adalah maksud. Makna itu makna yang dimaksud, yaitu makna yang dikandung oleh ayat ini. Faham kan? Ahli. Maksud Allah ahli, yaitu penduduk yang disoal. Penduduk soal olehmu, penduduk yang kamu soal. Jangan bukan desanya, penduduk. Paham?
Kemudian ahwal yang ketiga, ya ini coba perhatikan ahwal yang ketiga, yaitu sah pada akal. Oh, sah pada syarak. Seperti contoh perkataan seseorang bagi si malik hamba. Seorang memiliki budak. Jadi datang kita berkata pada dia, "Atik abdaka ani, merdekakan olehmu, merdekakan olehmu, merdekakan budakmu untukku. Merdekakan budakmu untukku." Ini perintah kita untuk dia untuk memerdekakan budaknya. Atik. Itu mana. Atik abdaka ani, merdekakan olehmu akan budakmu untukku. Ini kalau lafaz ini menunjukkan di atas mantoknya itu merdekakan olehmu akan budakmu untukku. Itu kan mantok. Lafaz menunjukkan di atas mana? Kan itu mantoknya. Salah, mantok tersebut salah. Tidak sah pada syarak mantok seperti itu. Karena menurut syarak budak dipermerdekakan, sah merdeka budak kalau budak itu adalah milik kita. Jadi kalau budak bukan milik kita, maka budak itu tidak sah untuk dipermerdeka. Yang pemerdeka budak yang si malik, yaitu si Sayyid. Kalau bukan si malik, maka tidak sah memerdekakan budak. Emang begitu hukum syariat. Emang sedemikian hukum syariat. Maka di sini baru sah budak itu merdeka untuk kita. Budak orang baru sah merdeka untuk kita. Ya mesti takdir kata yang ditakdir malikhu li fa'tiquhu ani. Budakmu itu kamu serahkan untukku, kamu permilik untukku. Permilikkan budakmu untukku, maka aku merdekakan budak itu untukku. Mesti terkedi kata ini. Kalau tidak diterkedi kata ini, tidak sah. Karena budak sah merdeka kalau milik pribadi. Kalau milik orang tidak sah merdeka. Maka kata ini atik abdaka ani, ini mesti ditakdir. Kalau tidak ditakdir, tidak sah pada syarak. Sahnya budak tersebut merdeka kalau ditakdir seperti ini. Berarti kita suruh, berarti kata atik abdaka ani, kalau kejadian sehari seperti ini. Budakmu kasih untukku, kemudian aku merdeka budak tersebut untukku. Ini baru sah. Kalau kita suruh dia memerdekakan budaknya untuk kita, ini tidak sah. Karena budak orang tidak sah merdeka atas nama kita. Sah merdeka budak kalau budak tersebut milik kita. Kalau milik orang, kalau kita suruh dia memerdekakan budaknya, itu merdeka budak tersebut bukan atas nama kita, tapi atas namanya. Makanya untuk terjadi budak tersebut merdeka atas nama kita, maka kalimat aktik rakabah atau aktik rakabah, aktik abdaka ani mesti takdir kalimat. Kamu serahkan budak itu, kamu memiliki budak itu untukku, maka aku pemerdeka budak tersebut untuk diriku. Baru merdeka budak itu atas nama kita. Ini sah mantok di atas pada syarak. Sah mantok pada syarak. Sah mantok pada syarak iaitu seperti tadi, iaitu lafaz aktik abdaka ani baru sah mantoknya pada syarak. Mesti ditakdirkan dulu budaknya. Kita suruh dia untuk kasih budak itu untuk kita. Apa itu bahasa Indonesianya, seperti itulah. Kita suruh dia, kamu memiliki budak itu untukku, maka aku memerdeka budak itu untukku. Baru sah mantoknya pada syarak. Karena menurut syariat,
budak orang tidak sah merdeka atas nama kita. Kalaupun merdeka itu atas namanya, dia yang pemerdeka. Berarti budak dia yang merdeka, budak tersebut atas namanya. Kalau atas nama kita tidak merdeka, karena budak itu bukan milik kita. Makanya untuk sah budak ini atas nama kita, ya mesti terkedi katanya, mesti terkedi kata. Katanya iaitu kalau bahasa Arab, malik huli fa'tiquhu ani. Kalau bahasa kita, budak kamu itu kamu milikkan untukku. Kamu milikkan, kamu permilik budak itu untukku, maka aku pemerdeka budak itu atas nama aku. Paham kan? Maka di dalam iqtidah ini ada 3 surah. Ada 3 surah. Benar mantok, sah mantok pada syarak, sah mantok pada akal. 3 tu kamu ulang surah lagi. Ya. Tuma hiya yang akhir, iaitu dilalah iqtidah. Yo dilalah iqtidah. Dilalah iqtidah kita bagi dari iqtidah, isyarah, imam. Yo yang boleh, yang iqtidah. Dan nyo mesti perhatikan walaupun dia dikuna ada berkena saat mantok na 2 perbagian sareh dengan ghairu sareh. Menyo mantok sareh nyan berarti mutabakah dengan tadamon. Menyo mantok ghairu sareh irtizam. Dan dari irtizam dibagi le iqtidah, isyarah, imam. Kamu kan? Tu kalau dah jelaskannya oleh aklan atau syar'an. Nyo rujuk bak kata sihatuhu kon kepada sidqu. Berarti sah mantoknya bak akal atau sah mantok bak syarak. Menyo sidqu hana istilah ino, hana istilah aklan wa syar'an. Sebab aklan wa syar'an rujuk kepada sihah. Kemudian bak mata nona ala idmarin, artinya tegedi ke? Tegedi, dia ada tegedi, pak tegedi. Bak lafaz tu, lafaz ia itunjuk lafaznya dia ada mantok. Lafaz itunjuk ada mantok. Tegedi bak lafaz yang lafaz itunjuk ada mantok. Menyokal tegedi yang dekat itunjuk ada mantok. Mantok apa mantok? Mantok sareh. Kayak kan? Sedangkan kata yang gede-gedenya nyantuk mantok ghairu sareh. Kamu kan? Gara-gara ji terbenarlah mantok. Maka ji keked dialah irtizam. Dialah irtizam yang irtizam. Sedangkan irtizam kan ghairu sareh, bukan yang sareh. Betulah. Kamu kan? Menyo lafaz itu ada makna roh tu nyang kaman. Nyang gebohnan mantok gebohnan menyo dilalah ke mutabakah. Atau tazamon. Maka lafaz itu ada makna hakikat. Benar mantok terhenti di atas terkedi kalimat lain. Atau sah mantok ba'akal di atas ku terhenti sah mantoknya. Atas gede-gede kalimat lain. Atau sah mantok bak syarak terbenar sahji terhenti di atas gede-gede suatu lain. Makanya gebohnan dilalah iqtidah. Kamu kan? Apa maksudnya? Artinya tunjuk lafaz iqtidah. Atas ku tunjuk lafaz iqtidah. Di atas makna yang getol, atas makna yang gede-gede. Makna yang gede-gedenya yang bermaksud. Maksudnya artinya apa? Yaitu makna yang dikandung di hadis atau yang dikandung di ayat. Nyan gebohnan dilalah iqtidah bak heboh awal. Toh heboh awal. Benar mantok, sah mantok bakal, sah mantok bacara. Kamu mohon benda mata no kan? Ini dak tahu apa-apa. Bak contoh tu, tengok dak tahu bak contoh tu. Ahwal pertama iaitu terbenar mantok. Benar mantok, betul mantoknya
baru betul mantoknya berdak terkedi kalimah lain. Menyoh hana terkedi kalimah lain, hana betul mantok. Contoh, lagi hadis yang akan itu bab pembahasan mujma'. Idih na dua hadis tu. Ka, mata contoh hadis yang na bab pembahasan mujma'. Rufi'a an umati khata'u wa nisyan. Ka? Ya. Diangkat di bak umat dun akan tersalah dan tua. Nyo menyo lafaznya tunjuk ada maknanya. Kamu kan nyangkeun mantok sare. Kamu kan tapi ditino kon mantok sare kena pegang atau kon dilalah mutabakah kena pegang ni. Dan kon dilalah tatamor tapi dilalah irtidal. Berarti lafaz yang tulis no itunjuk dia ada makna dia ada makna. Apa makna yang terjadi no? Kalimat muakhadah, kata muakhadah. Yang gede-gede katanya baru terbenar mantok rufi'a an umati khata'u wa nisyan. Geangkat ni bak umat lun siksa tersalah dan siksa tua. Nyan yang geangkat dia ada ni bak umat lun. Apa alasan dia? Tafsir. Alasan dia iaitu mantok hadisnya, kamu kan terbenar hadisnya dia ada terkedi kalimat muakhadah. Mengapa kon je terhenti benar hadisnya dia ada terkedi kalimat muakhadah? Karena terjadi tersalah dua. Mangat terjadi tersalah dan dua. Menyoh handa terkedi siksa han terjadi tersalah dan dua. Tabak kon tersalah yang geangkat di bawah umat. Dan kon lupa yang geangkat di bawah umat. Lupa tipu. Kita tak angkat lupa. Si tipu manusia. Tipu kau halengkang mak tak? Kamu orang? Berarti yang geangkat itu adalah siksa. Maka lafaz rufi'a an umati khata'u wa nisyan itunyok dia ada. Dia ada apa itunyok? Ya, dia ada mantok. Nyan baru sah, baru betul mantoknya benar gede-gede kalimat muakhadah. Menyoh hana gede kalimat muakhadah, hana betul mantoknya. Tabak salah mandua konnya yang angkat di bawah umat. Becik siksa salah, siksa tua yang angkat di bawah umat. Kan kamu tu ahli kan? Ya. Kan kamu tu ahli kan? Nya yang angkat. Kau kampung. Jadi yang boleh berah itu apa? Tak kalau semua. Dia atuh idmah, dia atuh tergedi. Apa tergedi? Ya muakhadah, pak tergedi. Iaitu bak lafaz rufi'a an umati khata'u wa nisyan. Ka lafaznya dia ada apa? Ya ada mantok dah, mantok sare. Ka mantok sare. Ya lafaznya kita itu ada mantok sare. Sedangkan kata muakhadah yang gede-gedenya mantok baru sare. Kamu kan munya semata-mata lafaznya itu ada maknanya nya dilalah mutabakah ke atau dilalah sama benar hadis. Apa yang maksudnya adalah dilalah iktidam. Apa yang diangkatnya siksa, bukan tersalah, bukan dua yang diangkat, tapi siksa tersalah, siksa dua manusianya yang diangkat di bawah umat. Makanya dilalah iktidam. Lafaz iktidam itunya dia ada geangkat siksa tua, siksa tersalah di bawah umat. Nya, berarti lafaz iktidam itunya dia ada makna yang getong, makna yang gede sembunyi iaitu yang gede. Makanya kebunan ialah iktidam. Kamu kan? Rodoh kalau iktidam ni iaitu benar mantok dia ada gede kalimat muakhadah. Ka, rodoh kalau iktidam. Kalau iktidam kerana kalimat rufi'a an umati kalamnya itunya dia ada makna lain. Kau ada makna rika atau kau ada makna mutabakah, kau ada makna tazamut, itu ada makna lain. Yang je iktidam ni kan muakhadah. Kamu kan? Kamu kan? Dia kata boleh. Hal yang kedua, hal yang kedua apa? Sah mantok berakal. Terhenti dia ada gede-gede kalimah lain. Contoh lagi ayat was'alil qaryah.
soal olehmu akan karya. Karyanya kau kampung, iaitu rumah-rumah yang dalam kampung. Kibal menurut akal, sah kata yang kampung. Panesa. Mayasah wajib mesti terkedi kalimat ahda, iaitu penduduk desa yang soal itu ha. Soal olehmu akan penduduk desa. Berarti mantok lafaznya itunya dia tu soal olehmu akan ahli desa. Nya kan dilah iktidam. Nya tu kan dilah iktidam, lagi iktidam. Iktidam ni dari segi dia sah mantok berakal. Sah mantok berakal dengan gede-gede kalimat ahda. Kamu? Ini insyaAllah kamu. Kamu kan? Yang kedua itu. Yang kedua itu sah mantok bak syarat. Sah mantok bak syarat. Dia tu gede-gede kalimat. Contoh. Lagi nanti rongun dikun bak di malik budak. Lagi ikut bak di malik budak. Aktik abdaka ani. Budak kahnya kapal mereka keluar. Lagi yang perintah, budak ni fa'ala, maka melakukan tu. Nya wate lakukan batik mereka. Budaknya mereka baru sah ke urang yang yu mesti terkedi malik hu li fa'uqtiquhu ani. Menyoh ada terkedi nyo, kata hansah mereka budak ke gedanya, tapi mereka budak ya kurang yang budak. Tabak maka menurut syarat itu pemerdeka budak baru sah bermilik roh. Menyuap milik roh hansah pemerdeka. Berarti aktif abdaka ani nyo lafaz. Lafaz irtidam. Lafaz dilalah irtidam. Lafaz dilalah irtidam. Ya kan? Dilalah lafaz irtidam. Itu nyo datu makna yang gede-gede. Dah makna gede-gede. Iaitu malik huli fa'uqtiquhu ani. Yang makna dia tadi. Maksud yang maksud syarat. Karena menurut syarat, kamu kan makna yang menurut syarat iaitu cara ni iaitu kayu pemilik budak kan kayu pelun. Maka lun mereka budak pelun. Mesti terkedi dah. Karena yang tidak makna yang dimaksud syarat. Punya sahabat cara. Budak agak dari mereka sah budaan mereka budak di nama dia. Karena menurut syarat ni pun punya kena mereka budak bermilik roh, punya pemilik roh hansah mereka budak. Kamu kan? Berarti aktif abdaka ani nya lafaz. Itu nyok dia tu makna kapu milik budak gelun, maka lun mereka budak gelun. Maka don pun mereka budak gelung. Karena alasan itu mereka sah bak cara datu milik. Menyokong milik harta mereka mesti lagi ada gede. Tahu enggak? Maka lafaz aktif abdaka ani ote tabuh makna itu kapu milik budak gelung, maka don pun mereka budak gelung. Kena dia mana? Yang berarti lafaz itu ada makna lagi yang dia lain kita. Kenapa kau makna roh dia ada makna lain kan? Makna lain ke? Gekal iktidam apa? Gekal iktidam. Karena sah mantok berdat terkedi kalimat. Sah mantok masyarakat berdat terkedi kalimat. Punya ada kedi yang kalimat hantar. Apa kata ada kedi? Malikhu li fa'uqtiquhu ani menyohasa kan kamu kan. Berarti kesimpulan ni apa? Dilalah iktidaknya cara kalau dilalah iktidak itu iaitu terbenar mantok ada tergedi kalimat lain atau sah mantok bakal dia ada tergedi kalimat lain atau sah mantok basyarak dia ada tergedi kalimat lain. Ya cara pandang iktidak. Apa kan? Macam cara pandang irtidam lagi ada liko. Ada enam mantok dia ada makna lain. Maka mantok kan dua. Sareh kalau itu sareh. Punya lafaz ini kon ada makna hakikat yang irtidam juga. Mak irtidam apa kena le? Irtidam isyarat imak. Kamu punya contoh liko insan itu ada kabilah ilmi yang di dalam isyarat juga. Kamu kan? Jadi liko duduk dapat dah khusus kan. Ambil daftar kena payah nak tu bang.
Kampung. Ya. Yang lagi apa? Yang kajian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.